Halo, dengan saya Wildan Indrawan. Saat ini saya akan menyampaikan terkait rumus untuk menjawab pertanyaan interview. Jadi ketika kita dalam situasi interview kerja, tentunya terkadang kita dihadapkan terhadap situasi atau pertanyaan yang terkadang menjebak, gitu ya. Agar kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, ada beberapa tips yang akan saya sampaikan. Misalkan, kalau misalkan kondisinya ada pertanyaan dari rekrutmen atau dari user, misalkan pertanyaannya itu, kenapa tertarik bekerja di perusahaan ini? Maka kamu harus menjawab dengan rumus, jabarkan hal yang positif tentang perusahaan, plus alasan bahwa kamu kandidat yang tepat. Contoh, misalkan saya ditanya, kenapa kamu tertarik bekerja di perusahaan ini? Saya akan menjabarkan dulu hal positif tentang perusahaan tersebut. Misalkan, perusahaan yang sedang kamu lamar, itu adalah perusahaan logistik terbesar ketiga secara internasional, atau merupakan perusahaan multinasional. Dan tentunya ketika kamu nanti bekerja di situ, kamu akan mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman baru, karena koneksi kamu tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri juga. Contohnya seperti itu untuk feedback positif terhadap perusahaan. Nah, kemudian alasan bahwa kamu kandidat yang tepat. Kamu bisa jelaskan bahwa kamu memiliki skill dan pengalaman apa saja. Misalkan saya memiliki pengalaman untuk memanage database produk yang ada di warehouse. Kemudian saya juga setiap hari day to day menyiapkan laporan ya kepada user, klien, kemudian kepada atasan dengan laporan yang menggunakan diagram atau chart digital yang mudah dibaca, kemudian sudah otomatisasi, dan tentunya itu sangat dibutuhkan di perusahaan manapun gitu ya. Kamu bisa menyampaikan alasan kenapa kamu merupakan kandidat yang tepat karena kamu punya skill tersebut. Kemudian yang berikutnya, tips yang berikutnya adalah misalkan kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, apa yang bisa membuatmu bertahan di sebuah perusahaan? Nah, ini kan pertanyaan yang untuk menguji sebenarnya kamu itu tipe orang yang putus loncat atau bertahan nih kerja di perusahaan gitu. Maka jawabannya adalah jabarkan harapan kamu plus ekspektasi terhadap perusahaan ya. Jadi misalkan apa yang membuat kamu bertahan di sebuah perusahaan, ya kamu akan sampaikan harapan kamu ya. Saya akan bertahan di sebuah perusahaan ya, untuk bekerja gitu ya, bila mana misalkan saya mendapatkan kesempatan untuk terus mengimprove atau mengembangkan skill dan pengalaman kamu di sana ya, dan perusahaan pun memberikan support terhadap hal itu semua gitu ya. Dan tentunya ekspektasinya adalah ya, misalkan contoh, saya juga berharap bahwa perusahaan ketika nanti atau tempat saya bekerja gitu ya, itu bisa membuat atau mendorong atau memberikan tentunya stimulus yang tepat ya, engagement yang tepat terhadap saya untuk mengembangkan karir saya di perusahaan tersebut. Misalkan contohnya seperti itu. Kemudian di tips berikutnya, kalau misalkan ada pertanyaan ya, misalkan gini, selain di sini perusahaan apa yang kamu inginkan? Nah, ya kan, otomatis ya kamu juga nggak bisa langsung menjawab to the point PT-nya apa gitu ya. Silakan kamu jawab dengan rumus, jabarkan industrinya apa serta posisi yang diminati ya. Misalkan saya tertarik bekerja di industri, selain di industri logistik, saya tertarik di industri retail gitu ya, atau di industri manufaktur. Kenapa tertarik ya? Karena saya memiliki kemampuan di bidang IT yang misalkan bisa masuk di kedua industri tersebut ya, membantu perusahaan di industri tersebut untuk terus maju dari sisi digital atau dari sisi teknologi informasi. Nah, tips yang terakhir, misalkan kalau ada pertanyaan seperti ini, ceritakan kesalahan yang pernah kamu lakukan di perusahaan. Nah, ini otomatis kan kita juga nggak serta-merta langsung menjawab, wah saya pernah kena SP karena bla bla dan seterusnya. Jawab dengan jawaban yang profesional. Dengan rumus, jabarkan hal yang terjadi, kemudian solusi mengatasinya, dan pelajaran apa yang kamu ambil. Misalkan, saya pernah mengalami masalah tidak mencapai target productivity saya ketika saya menyiapkan sebuah rencana pelatihan karyawan, gitu ya.
Tapi ketika saya tidak mencapai tersebut, saya memiliki solusi. Solusinya seperti apa? Saya akan melakukan review terhadap planning saya sebelumnya. Kemudian ketika masalahnya sudah ketemu, saya akan langsung koordinasi dengan para user untuk memastikan bahwa program training tersebut berjalan dengan baik ke depannya atas schedule tersebut. Kemudian pelajaran yang bisa diambil, apa pelajaran yang bisa diambil? Misalkan ya, saya akan mengintrospeksi diri saya, ternyata ketika untuk melakukan atau merencanakan sebuah kegiatan kerja, salah satunya kegiatan training, maka saya perlu banyak koordinasi dengan semua pihak, dan koordinasinya harus berjalan dengan baik ya. Karena ketika koordinasinya tidak baik, maka saya pun tidak akan menjalankan pekerjaan itu dengan lancar pula seperti itu. Itu aja tips yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.